Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melanjutkan silaturahmi politik di Jawa Timur dengan mengunjungi Ponpes Araudo di Kabupaten Sumeneb dan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Dananyar Jombang dan Ponpes Junwangi Sidoarjo. Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berkunjung ke pesantren modern Al-Amanah Junwangi Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat malam kemarin. Di sela-sela kunjungan tersebut, Gus Imin menceritakan mendapat pesan khusus dari para kiai sepuh di Jawa Timur dalam beberapa kunjungannya. Salah satunya pesan Kiai NU paling sepuh, Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, pengasuh pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Menurut Gus Imin, Kiai Huda tidak hanya mendoakan, namun juga memberi dukungan. Salah satu pesan yang ditekankan Kiai Huda dan sejumlah kiai sepuh lainnya ialah tetap istiqomah dan konsisten dengan nilai-nilai perjuangan NU dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gus Imin menyatakan akan terus bergerak meminta dukungan dan doa restu kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para tokoh lainnya agar upayanya meraih kemenangan bersama Baca Pres Anies Baswedan terus mendapat dukungan. Ya, alhamdulillah tadi Kiai Huda, kiai yang paling sepuh di NU hari ini, mendoakan dan insya Allah memberi dukungan. Gus, titipan dari kiai-kiai sepuh kepada jenengan, Gus? Ya, satu, istiqomah konsisten dengan nilai-nilai perjuangan NU dan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, perjuangkan nasib orang paling menderita dan miskin. Sebelumnya pada Jumat siang, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkunjung ke pondok pesantren Mambaul Ma'arif Dananyar Jombang. Uniknya dalam perjalanan menuju pondok pesantren, Anies dan Gus Imin berboncengan naik Vespa dari Stadion Merdeka. Keduanya nampak disambut meriah para santri dan keluarga besar pengasuh pondok pesantren. Sesampainya di rumah pengasuh pondok pesantren Mambaul Ma'arif Dananyar, Kiai Haji Abdul Salam, Gus Imin langsung berbincang dan menyalami ibunda tercintanya. Di samping Anies dan Gus Imin, beberapa petinggi Partai Koalisi Perubahan juga tampak hadir. Seusai menyapa dan berpidato di depan Kiai, Nyai serta para santri, Anies Baswedan bertemu dengan ayahanda Gus Kausar yakni Kiai Haji Nurul Huda Jazuli beserta 29 Kiai sepuh lainnya. Anies diberi mandat agar bisa terus memperhatikan rakyat yang merasa terpinggirkan. Hal itu pun sesuai dengan semangat perubahan yang selama ini digaungkan oleh pasangan Amin. Anies juga merasa bahwa sambutan hangat dari para Kiai sepuh merupakan pertanda baik. Meski pertemuannya dengan para kiai sepuh ini berjalan secara tertutup, dirinya dan Gus Imin akan terus berjuang untuk keadilan yang sebenar-benarnya. Mungkin pesan dari para kiai. Sudah tadi alhamdulillah kita bersyukur bisa silaturahmi, dapat nasihat, pesan untuk terus bisa memperhatikan mereka yang selama ini tersingkirkan, terpinggirkan supaya jadi perhatian dan memastikan bahwa ketika maju ke depan, maka perjuangan untuk keadilan itu betul-betul dipegang. Jadi itu sebagian, ada banyak sekali sih pesan. Dukungan yang disampaikan Pak Anies di dalam? Ya alhamdulillah ada tentu. Sementara itu pengasuh pondok pesantren Al-Falah Pelosok Kediri Gus Kausar mengaku baru pertama kali Anies Baswedan sowan kepada Kiai dan Gus. Dalam pertemuan perdana itu, Gus Kausar memuji Anies Baswedan ialah sosok yang rupawan dan pintar. Gus Kausar juga membeberkan bahwa Anies Baswedan justru yang terakhir sowan. Namun Anieslah yang diberi tekanan lebih banyak karena memilih pasangan dari kader terbaik NU. Pondok-pondok pesantren secara langsung dengan Mas Anies kan baru pertama kali ini kita ketemu dengan Mas Anies. Sebelumnya belum pernah. Ya, alhamdulillah silaturahimnya berjalan dengan baik, lancar. Dan kemudian kita juga sebagaimana bertemu dengan calon-calon presiden yang lain, kita sampaikan bahwa kepentingan para santri tidak lain kecuali menitipkan NU dan Nahdien, kemudian pesantren dan para santri. Kira-kira begitu. Kesan pertama pertemuan dengan Pak Anies gimana? Ya sebagaimana kita tebak sebelumnya, Pak Anies memang akademisi, memang orang pendidikan, memang orang pintar. Maturnya ya enak, orangnya sopan, ganteng lagi. Malah yang terakhir Mas Anies nih. Yang lainnya sudah berarti ya? Yang lainnya malah sudah. Nah, ini bedanya di sini. Nah, ini bedanya. Kenapa kita menitipkannya, kita tekanannya lebih kepada Mas Anies, karena Mas Anies mengambil salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh kami, oleh Nahdlatul Ulama, yakni Mas Muhaimin. Bagaimana benar-benar Mas Anies mau memosisikan, mengfungsikan Gus Muhaimin kalau memang ditakdirkan jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu.
Diketahui beberapa kiai yang ditemui pasangan Amin pada hari Jumat kemarin juga ditemui oleh Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto pada hari Kamis di Surabaya. Menanggapi hal itu, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid menegaskan kegiatan Ketua Umum yang sekaligus Bacawa Pres, sowan ke para kiai dan gus di Jawa Timur merupakan kegiatan rutin, bukan hanya pada momen tertentu saja. Hasanuddin pun memaklumi bahwa momen 5 tahunan ini pasti akan dimanfaatkan oleh siapapun untuk sowan ke kiai dan gus, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Memang kan siapapun capres di Indonesia itu nggak mungkin nggak sowan kiai, nggak mungkin mereka nggak sowan para gus-gus. Kenapa? Apalagi Jawa Timur, Jawa Tengah. Di sini ibu kotanya NU lah kira-kira, pasti akan sowan. Kiai-kiai pasti akan menerima siapapun yang sowan. Tetapi kami meyakini hati dan pikirannya kiai ke siapa itu pasti kami tahu dengan persis. Boleh, kiai itu tidak mungkin nolak siapapun datang. Mana ada kiai nolak orang datang? Kan kiai semuanya pasti akan. Tapi pasti kiai mempunyai hati dan pikirannya sudah pasti ke siapa. Nah, itu yang kita tunggu. Saya yakin. Kenapa? Karena Gus Muhaimin ini tidak sehari 2 hari. Gus Muhaimin ini bukan cawapres yang datang ke kiai kalau mau nyapres. Kalau yang lain ya, setahu saya, kalau mau nyapres atau nyawapres baru sowan. Nah, kalau Gus Muhaimin ini ada kepentingan, nggak ada kepentingan, sowan itu sesuatu yang wajib. Beliau selalu sowan ke para masyayikh. Kenapa? Karena beliau santri. Mau jadi apapun ya sowan. Beda ya dengan yang lain itu datang, ngumpul, ngundang kiai kalau mau nyapres, kalau mau nyawapres. Nah, itu bedanya pasangan Amin dengan pasangan yang lain. Belum ada pasangan ya. Yang lain masih jomblo deh. Sebelumnya pada Jumat pagi, Baca Pres dan Bacawa Pres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkunjung ke Sumeneb, tepatnya di Ponpes Ar-Raudhah, didampingi oleh jajaran pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Kedatangan Anies Baswedan disambut antusias oleh ribuan santri serta pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhah, Kiai Haji Asadi Sarkowi, para kiai, habaib dan juga ibu-ibu nyai se-Kabupaten Sumeneb. Dalam sambutannya, Kiai Haji Asadi Sarkowi menyebut Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dinilai memiliki kapasitas dan integritas tinggi untuk membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Di kesempatan ini, Anies Baswedan meminta doa restu, nasihat, dan juga dukungan untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang bersatu, aman dan damai. Anies menegaskan tidak ada Indonesia yang aman dan damai bila ketimpangan terus dibiarkan, dan ketimpangan bisa dihilangkan hanya dengan mewujudkan keadilan. Misi yang diemban adalah kita ingin Indonesia yang bersatu, Indonesia yang aman, Indonesia yang damai. Tidak ada Indonesia aman damai bila ketimpangan ini dibiarkan terus. Tidak ada. Ketimpangan, ketidaksetaraan tidak bisa menghasilkan persatuan. Kalau ada tempat yang bersatu, akur, tentrem, dan timpang, saya pengen lihat contohnya. Nggak ada. Semua ditopang dengan rasa keadilan. Nah, ini yang ingin kita perjuangkan sama-sama. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.